Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit ayan atau sakit epilepsi. Dan Yesus menyembuhkan juga dari kerasukan roh jahat. Dalam Injil hari ini kita memiliki kisah seorang ayah yang putus asa karena perilaku anaknya yang tidak menentu. Seperti biasanya, Markus menceritakan kisah ini jauh lebih dramatis daripada Matius. Meskipun demikian, Matius tetap mempertahankan poin-poin utamanya. Ada keputusasaan sang ayah yang merasa tak berdaya menghadapi perilaku anaknya yang tampaknya tak terkendali. Gejalanya tampak sangat mirip seperti epilepsi atau ayan. Suatu kondisi yang cukup dipahami saat ini dan penyebabnya setidaknya secara umum sudah diketahui. Tetapi pasti mudah bagi orang-orang pada masa itu untuk percaya bahwa kekuatan jahat tiba-tiba telah menguasai seseorang yang normal untuk membuat mereka berperilaku dengan cara yang aneh seperti itu. Awalnya pria itu mendekati para murid yang sama sekali tidak menolongnya. Dalam kritiknya, Yesus mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinannya atas kurangnya iman orang-orang, termasuk mungkin iman para muridnya sendiri. Kemudian Yesus mengusir setan yang mengganggu anak itu dan ia sembuh. Para murid yang telah melakukan banyak penyembuhan dalam perjalanan misi mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu? Yesus memberitahu mereka, karena imanmu yang kecil. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman seperti sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan berpindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ketika Yesus turun dari gunung Transfigurasi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka bertemu dengan pria yang membawa anaknya kepada Yesus untuk disembuhkan. Murid-murid tidak mampu menyembuhkannya karena mereka punya iman yang kecil. Seandainya mereka punya iman sebesar biji sesawi, pasti mereka bisa mengatasinya. Dalam perumpamaan biji sesawi, jika kita membaca kedua kisah itu bersama-sama, kita menyadari bahwa Yesuslah yang menabur biji sesawi. Iman bukanlah pencapaian manusia. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah, ditabur di dalam hati kita oleh Anak, dan dipelihara oleh Roh. Kebajikan iman dimulai sangat kecil di dalam diri kita, tetapi dapat tumbuh hingga mencapai proporsi yang sangat besar. Kita dapat bekerja sama dengan kasih karunia Allah dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tetapi kita selalu perlu menyadari bahwa itu pada dasarnya adalah sebuah karunia. Dalam bacaan pertama kita membaca pengakuan iman Israel yang agung yang dikenal dengan Shema Yisrael. Kata-kata pertama dalam pengakuan tersebut diterjemahkan sebagai dengarlah hai Israel. Ini seperti kredo yang diucapkan banyak orang Kristen dalam misa hari Minggu. Ini adalah ringkasan singkat namun kuat tentang iman Israel. Pengakuan ini menyatakan bahwa Allah itu Esa dan bahwa Tuhan sajalah Allah. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Bagi Yesus dan orang-orang sejamannya, Shema merupakan tolak ukur identitas bagi orang Yahudi yang taat beragama. Menurut sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus, orang Yahudi yang taat membaca doa tersebut 2 kali sehari, ketika mereka bangun dan ketika mereka hendak tidur. Membacanya dari teks yang selalu mereka bawa. Untuk menyimpan teks Shema, orang Yahudi mengenakan tefilin atau filakteri,
wadah kecil yang biasanya terbuat dari kulit. Sudah menjadi kebiasaan juga untuk menuliskan kata-kata pertama Shema di tiang pintu rumah di gerbang kota-kota Yahudi. Ketika Yesus ditanya tentang hukum Musa yang terpenting, ia memilih Shema sebagai yang pertama. Shema berfungsi sebagai pengakuan iman dan mengingatkan umat Israel 2 kali sehari tentang doktrin Allah yang benar yang diwahyukan kepada mereka melalui Musa. Dalam bentuknya yang lebih panjang, Shema juga mengingatkan mereka tentang perjanjian dengan Israel dan berkat serta kutukannya. Pengakuan perjanjian lama merupakan bayangan dari iman yang kuat dalam perjanjian baru. Petrus baru saja membuat pengakuan perjanjian baru yang kuat. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pengakuan-pengakuan perjanjian baru mempertahankan monoteisme yang teguh dalam perjanjian lama. Namun pengakuan-pengakuan itu juga menegaskan perbedaan Kristen bahwa anak Allah, Yesus juga ilahi, ia adalah Tuhan. Dan bahwa hanya ada satu roh. Iman kita tidak dapat direduksi menjadi persetujuan intelektual. Iman harus berlandaskan kepercayaan dan ditandai dengan pengharapan akan janji-janji Allah serta keyakinan akan rahmat-Nya. Selain itu, iman juga harus dilandasi kasih dan terwujud dalam perbuatan baik berupa keadilan, kasih sayang dan belas kasihan. Seperti yang diajarkan Santo Paulus, iman kita harus bekerja melalui kasih. Bagaimana kita dipanggil untuk memperbarui iman kita kepada Tuhan hari ini? Apakah iman kita didasari oleh kasih dan terwujud dalam penyembahan kepada Tuhan dan dalam perbuatan amal kasih kita? Bagian ini menggambarkan Yesus dalam pekerjaannya menyembuhkan. Setelah tinggal bersama para murid sendirian di wilayah Kaisarea Filipi, Yesus mendaki gunung yang tinggi dan berubah rupa di hadapan 3 murid. Kemudian menghampiri orang banyak dan mencoba pendekatan baru ke Galilea. Apa yang dapat kita pikirkan tentang perpindahan geografis Yesus ini? Tidak dapat diabaikan bahwa perpindahan ini mungkin memiliki nilai geografis, tetapi Matius menyajikannya sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Dalam perjalanan imannya, komunitas semakin dipanggil untuk menelusuri kembali perjalanan spiritual yang menandai kehidupan Yesus dari Galilea, hidup hingga penderitaan, kematian, kebangkitan. Sebuah perjalanan spiritual di mana kekuatan iman memainkan peranan penting. Setelah transfigurasi Yesus bersama kelompok kecil murid-muridnya kembali dari kerumunan sebelum kembali ke Galilea dan tiba di Kapernaum. Di antara kerumunan itu seorang pria mendekatinya dan memohon agar dicampur tangan dalam kejahatan yang memenjarakan anaknya. Deskripsi sebelum campur tangan Yesus sangat jelas. Ini adalah kasus epilepsi dengan semua konsekuensi patologisnya pada tingkat psikis. Pada zaman Yesus, jenis penyakit ini dikaitkan dengan kekuatan jahat atau khususnya tindakan setan, musuh Allah dan manusia. Dan karena itu merupakan asal mula kejahatan dan segala kejahatan. Dihadapkan pada situasi di mana kekuatan jahat yang jauh melampaui kemampuan manusia sedang bekerja, para murid mendapati diri mereka tidak berdaya untuk menyembuhkan anak itu. Dan karena kurangnya iman mereka. Bagi penginjil, anak muda penderita epilepsi itu adalah simbol dari mereka yang meremehkan kekuatan iman. Tidak menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah dalam Yesus Sang Immanuel yang tidak mereka kenali. Memahami sesuatu tentang Yesus saja tidak cukup. Kita membutuhkan iman yang sejati. Setelah Yesus menegur orang banyak, mereka membawa anak itu, bawalah dia kemari. Yesus menyembuhkan dan membebaskannya serta menegur iblis. Ini bukan sekedar mujizat penyembuhan satu orang, tapi juga penyembuhan iman murid-murid yang lemah dan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka
yang bingung, linglung karena ketidakberdayaan mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Jawab Yesus, karena imanmu goyah. Yesus menyuruhkan iman yang dapat memindahkan gunung untuk mengidentifikasi diri dengan pribadinya, misinya, kuasa ilahinya. Memang benar bahwa murid-murid tidak meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, tetapi gagal menyembuhkan anak penderita epilepsi itu karena imannya yang kecil. Bukan kurangnya iman, melainkan iman yang lemah, bimbang dengan dominasi ketidakpercayaan dan keraguan. Ini adalah iman yang tidak sepenuhnya berakar pada hubungan dengan Kristus. Yesus melampaui kata-kata kita ketika dia berkata, "Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu dapat memindahkan gunung." Itu adalah seruan untuk dibimbing oleh kuasa iman dalam tindakan yang menjadi sangat kuat di masa pencobaan dan penderitaan, dan mencapai kematangan dalam skandal salib. Iman sejati dapat melakukan apa saja, bahkan dapat memindahkan gunung. Para murid komunitas awal mengalami, Anda harus ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini kita bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh, berkembang, supaya kita sanggup mengatasi segala kecemasan, ketakutan, bahkan mengatasi segala gangguan-gangguan supernatural. Santo Don Bosco pernah berkata, kalau kita semakin sering berjumpa dengan Tuhan, baik dalam Ekaristi maupun dalam adorasi, maka kita akan selalu bertumbuh dalam iman. Bahkan kita dapat mengatasi segala gangguan-gangguan roh jahat. Bapak, Ibu, mari bersama-sama kita selalu menjumpai Tuhan dalam pengalaman Ekaristi, dalam pengalaman adorasi. Inilah yang menumbuhkan iman kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, agar kita juga selalu dituntunnya, dibimbingnya, dan diberkatinya. Semoga lewat bacaan Injil hari ini, iman kita ditumbuhkan, kita semakin percaya mengandalkan Tuhan kita. Amin.